wabarakatuh. Baiklah, hari ini kembali lagi bersama dengan saya, Mariono. Tentunya di dalam pertemuan kali ini saya akan membahas atau menyampaikan kepada kita semua mengenai sejarah Dungkai. Baik, namun sebelumnya saya mau menyampaikan terlebih dahulu tentang gambaran umum Desa Dungkai. Dengar saudara bahagia. Mari kita sama-sama gambaran umum sejarah Desa Dungkai. Gambaran umum Desa Dungkai. Desa Dungkai termasuk salah satu dari desa di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini termasuk daerah dataran ketinggian Kabupaten dari laut dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa Lembutang, sebelah timur berbatasan dengan Benteng, sebelah selatan berbatasan dengan desa Laut, sebelah barat dan berbahagia. Mempersunting Tomandarataku, anak dari Arumpone atau Raja Bone, melalui suatu sayembara menangkap kuda. Masih ada beberapa raja Dungkai dari masa ke masa yang tidak diketahui, maka saya sendiri tidak mengetahui persis sehingga tidak dapat saya sebutkan secara utuh. Tapi dari berbagai referensi bahwa raja atau Marahika yang terakhir di Dungkai adalah beliau gugur bersama dengan Pasoro dalam peperangan Matan Lansing bersama pasukan Tumacanga sebanyak 20 orang yang diperkirakan terjadi sebelum tahun 1890 dengan asumsi bahwa pada sekitar tahun 1890 sampai 1895 terjadi serangan ke Pangnare yang dipimpin oleh Pantana Pallan sebagai pembalasan atas kematian Puak Andi Belo, sehingga gugur Tatak Tongan yang dianggap telah sebanding dengan Puak Andi Belo.
Setelah Tua Andi Belo, sistem pemerintahan di Ningkai berubah. Tidak ada lagi yang namanya Maradika. Setelah Maradika ditiadakan, maka kepala pemerintahan dipimpin oleh Baligawi, yang mana pada masa pemerintahan masih dipimpin oleh Maradika atau Baligawi hanyalah kanan-kanan dari Maradika atau raja. Mendengar saudara yang berbahagia, Baligawi dari masa ke masa. Baligawi yang pertama dikait dengan raja yang kurang. Tidak ada data atau referensi Baligawi sebelum Dayuran, sehingga saya tidak dapat menyebutkan siapa nama Baligawi sebelum Dayuran dan dari tahun berapa sampai tahun berapa siapa. Yang kedua, Daeng Pasoro. Pada masa pemerintahan Daeng Pasoro terjadi peperangan Matan Nasiri antara kerajaan Mamuju melawan kerajaan Tapalan Sendana dan Papua. Daeng Pasoro memihak kepada kerajaan Mamuju. Dalam peperangan tersebut, Daeng Pasoro gugur bersama Maradika Ningkai atau Tua Andi Belo bersama 20 orang pasukan pengajar. Peperangan Matan Nasiri membawa malapetaka bagi Ningkai dan Tapalan. Antara lain, kerugian bagi desa Ningkai, gugurnya Maradika Ningkai, Tua Andi Belo dan Daeng Pasoro beserta 20 orang pasukan pengajar. Ya, peristiwa ini tidak ada lagi Maradika di Ningkai, tetapi pemimpin tertinggi dipegang oleh Baligawi berpendapat tekanan dari Tapalan untuk segera menghentikan perang dan berdamai, karena perang hanya merusak hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dan tidak ada manfaatnya bagi kedua belah. Kerugian bagi pihak Tapalan. Yang pertama, kehilangan pengaruh di Sampaga dan Pangalengan sebagai daerah kekuasaan Tapalan atas keberhasilan Tapalan mengalahkan Kalimpang, sebab Mamuju menyerang Pangalengan sebagai pembalasan atas kematian Tua Andi Belo yang bersekutu satu kali dengan Maradika. Yang kedua, Patana Pala, kepala pasukan dari Mamuju yang membantu Ningkai dalam melawan Tapalan, tidak mampu berbuat banyak, sehingga sekitar tahun 1890 sampai 1895 menyerang Pangalengan Utara atau daerah kekuasaan Tapalan yang mengakibatkan gugurnya Kesaktitongan dan dinilai sebanding dengan Tua. Maradika yang ketiga, Tamusa. Beliau ini dikenal dengan Baligawi Kempak pada tahun 1895 sampai 1900. Dengan adanya perdamaian antara Ningkai dan Tapalan, kondisi keamanan kembali normal dan tidak ada dendam antara satu dengan yang lain. Maka tokoh-tokoh adat Ningkai berbenah untuk menyusun pemangku adat, dan yang pertama dilakukan adalah menentukan Baligawi. Namun, pada saat itu semua anak Tola Baligawi tidak ada yang berani menjadi Baligawi. Bahkan karena mereka takut jangan sampai kerajaan Tapalan menyerang lagi. Dalam situasi tersebut, tampillah seorang pemacana yang bersedia diangkat menjadi Baligawi. Beliau berasal dari Penatangan, Mantanga, Ulusalu, bernama Tamusa, yang memiliki istri keturunan Baligawi Ningkai atau Mencoko Simbolo. Sehingga atas dasar itulah Tamusa diangkat menjadi Baligawi Ningkai dan menjabat antara tahun 1895 sampai 1900. Tamusa dikenal dengan gelar Baligawi Kempak sebab artinya. Yang keempat, Baligawi yang keempat
adalah Daeng Pasangka pada tahun 1902 sampai 1934. Setelah masa pemerintahan Tamusa berakhir pada tahun 1900, maka beliau digantikan oleh Daeng Pasangka. Ibu kandung dari Daeng Pasangka berasal dari Lebani dan istri Daeng Pasangka juga berasal dari Lebani atau keturunan Punggaha Lebani. Dan Daeng Pasangka sendiri beristri ke Pasak tahun 1900. Adalah awal pemerintahan Daeng Pasangka. Saat inilah pemerintah Belanda tiba di Mamuju dan merubah tatanan pemerintahan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, Mamuju dengan status under Abdelin dipimpin oleh Hafide di bawah Abdelin Mandar. Yang kedua, Tapalan dijadikan sebagai Landstok dipimpin oleh Sel Destur yang diangkat menjadi Sel Destur Tapalan atau Mardika adalah institusi yang bergelar Pak Dua Lembah, namun tidak dapat melaksanakan tugas secara normal karena mendapat tekanan dari Mamuju yang ditenggarai sebagai tentara dari hidupnya Tuan Anak Gede, sehingga institusi atau Pak Dua Lembah digantikan oleh seorang bangsawan utusan dari Mamuju bernama Ustari Pantana Lantang atas persetujuan HPD. Kita sudah tiba di Muara, guys. Pada masa ini lanskap Tapalan Inilah spot kita untuk menanam masing-masing dipimpin oleh kepala jala distrik. atau memasang pukat ya guys ya. Kepala distrik yang pertama adalah distrik Oro Batu, kepala distrik Mahmud, yang kedua kepala distrik Dalu, dalam hal ini kepala distrik Abdul Kahar, yang ketiga kepala distrik Bungkai, yaitu kepala distrik 1 dijabat oleh Daeng Pasangka. Sedangkan Lebani dipimpin oleh kepala kampung bergelar Punggaha Lebani dan Pasak dipimpin oleh kepala kampung Pasak bergelar Punggaha Pasak. Kampung Lebani dan kampung Pasak keduanya di bawah distrik Dungkai. Adapun batas wilayah adat Dungkai ada dua versi yang menjadi referensi, yaitu pertama, pada masa pemerintahan Baligau, batas-batas wilayah Dungkai versi pertama, Kita sebelah sudah utara tiba di berbatasan spot Musa, menanam sebelah pukat timur atau memasang berbatasan pukat. dengan Boteng, sebelah selatan berbatasan Sungai Ahu, sebelah barat berbatasan Selat Makassar. Kakek Nalpis. Pada masa pemerintahan distrik versi 2, sebelah utara Dungkai berbatasan Losa, sebelah timur Dungkai berbatasan dengan distrik Taludu atau Boteng, sebelah selatan Dungkai berbatasan Sungai Sarana, dan sebelah barat Dungkai berbatasan Selat Makassar. Baligau yang kelima yaitu Pallusu pada tahun 1934 sampai 1946. Sekitar tahun 1934 berakhir masa pemerintahan Daeng Pasangka, dan yang menggantikan Daeng Pasangka adalah putranya sendiri atau anak kandungnya bernama Pallusu, yang secara otomatis menjabat kepala distrik Dungkai II. Pallusu pernah menghadiri konferensi adat tinggi di Watampone, dan oleh protokol kerajaan Bone, Pallusu dipanggil dengan nama Bolong Pallusu, atau kemungkinan ada kaitannya dengan Labolong yang pernah mempersunting anak Raja Bone bernama Tomandar Rataku, dan didudukkan di sebelah kiri Mardika Tapalan. Mardika yang keenam Dungkai Talenang Daeng Takota pada tahun 1946 sampai 1948. Setelah Pallusu diberhentikan dari jabatan Baligau, maka dipilih dan dilantiklah Talenang Daeng Takota atau Andi Lenang menjadi Baligau Dungkai sekaligus menjabat sebagai kepala distrik Dungkai ketiga. Pada masa pemerintahan Baligau Talenang, negara dalam
suasana arus revolusi kemerdekaan Republik Indonesia memanas. Sampai ke pelosok desa, keadaan diwarnai oleh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri, dan Baligau Talenang sendiri merupakan pejuang kemerdekaan negeri. Dan Baligau Talenang sendiri merupakan pejuang kemerdekaan. Talenang memangku jabatan Baligau sampai meninggal dunia. Sesudah beliau tidak ada lagi. Baligau, kepala distrik, dikosongkan oleh pemerintah Sopraja Tapalan di bawah pengaruh negara Indonesia Timur atau NTT, bentukan pemerintah boneka Belanda. Talenang memiliki putra bernama Andi Abdul Ghaffar dan saudara bernama Dara yang memiliki anak antara lain Tan Ribali, Muhammad Ilyas, dan Muhammad Asli. Talenang memangku jabatan Baligau mulai tahun 1946 sampai 1948. Tahun 1948 adalah berakhirnya masa pemerintahan Baligau setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia. Di awal tahun 1950, pemerintahan di Tungkai kembali diadakan dengan status kepala distrik non-gelar, dan yang menjabat sebagai kepala distrik adalah Sri Langi atau Daenna Hapeng yang merupakan kepala distrik keempat. Perubahan status menjadi desa. Setelah berakhir masa pemerintahan Baligau dan status distrik yang diiringi berakhirnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tentang pembentukan daerah sementara yang mengatur daerah Sopraja, maka lahir Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi, sehingga diadakan reorganisasi pemerintahan, jabatan pemangku adat, dan sebagian sebutan asli gelar adat pada wilayah adat yang bersifat turun-temurun ditidakkan dan diganti dengan sebutan nama jabatan. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka pada tahun 1962 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mamuju, menyusul pembentukan kecamatan. Selanjutnya, wilayah distrik di Tapalang berubah status dan dimekarkan menjadi 4 wilayah dengan sebutan desa. Ada yang disebut Desa Gaya Baru. Keempat desa tersebut yaitu Desa Orobatu, ibu kotanya Tampalang, kepala desa Abdul Razak. Yang kedua, Desa Galung. Sebelumnya Desa Gaya Baru, ibu kotanya Galung, kepala desa Muhammad Amin B. Desa Dungkait, ibu kotanya Dungkait, kepala desa Abdul Hamid. Yang keempat, Desa Lebani, ibu kotanya Lebani, kepala desa Mahmud. Seiring semua reformasi dan gaun otonomi daerah, maka terbit Peraturan Daerah atau Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Tapalang Barat di wilayah yang semula adalah kekuasaan Baligau dan distrik Dungkait telah dimekarkan menjadi 7 desa. Salah satu desa dimaksud adalah Desa Dungkait yang dasar hukumnya pembentukan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Labuan Ranu, sebelah timur berbatasan dengan Boteng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ahu, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Meskipun wilayah kekuasaan Baligau Dungkai telah dimekarkan menjadi 7 desa dan terbentuk menjadi Kecamatan Tapalan Barat, namun secara historis dan adat istiadat sangat sulit dipisahkan antara satu dengan yang lain. Seperti Kabaena yang merupakan wilayah desa Ahu, adat istiadatnya ikut ke Dungkai. Tapangkan wilayah desa Labuan Rano, adat istiadatnya ikut ke Lebani. Jadi pada hakikatnya ketujuh desa di Kecamatan Tapalan Barat erat taliannya. Seperti halnya dengan Kecamatan Tapalan. Sebagai kecamatan induk Cikal Bakal, terbentuknya Kecamatan Tapalan Barat tidak bisa dan memang tabu untuk dipisahkan dengan Dungkai secara khusus maupun Kecamatan Tapalan Barat secara umum. Karena jika ditinjau dari segi aspek dan berbagai latar belakang, ternyata secara historis dan hakikinya kita adalah satu, atau Tau Mesa, Tau Sambase, memiliki karakteristik sosial budaya yang sama, cita-cita dan tujuan hidup yang sama-sama ingin hidup, sama-sama tertib, damai, makmur, bahagia dan sejahtera, saling menghormati dan menghargai administrasi pemerintahan yang tujuannya untuk mendekatkan pelayanan penataan administrasi pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan di akhir tujuan hidup masyarakatnya sama-sama ingin mati husnul khatimah. Karena keterbatasan saya, maka mungkin saja terdapat kekeliruan bahkan kekurangan di dalamnya, sehingga saya berharap sumbangan dan saran dari semua kalangan pembaca, terutama masyarakat Desa Dungkai sendiri, yang tentu kita lebih paham atau lebih memahami latar belakang sejarah kampung, asal usul kelahirannya kita, termasuk usia-usia yang lebih di atas daripada saya. Saya mohon memberikan sumbangsinya, pemikirannya demi perbaikan dan peningkatan kualitas tulisan ini. Jadi sebelum akhir daripada apa yang saya sampaikan ini, saya menyampaikan nama-nama Baligau yang pertama ada di Desa Dungkai. Baligau yang pertama adalah Daeng Lurang, yang kedua Daeng Pasorong, Tamusa atau Baligau Kepa, Daeng Pasangka pada tahun 1900 sampai 1934 merangkap kepala distrik. Ya. Kemudian Palusu pada tahun 1934 sampai 1946 merangkap kepala distrik. Andi Lenang Daeng Takota pada tahun 1946 1948 merangkap kepala distrik. Kemudian selanjutnya kepala distrik yang pertama di Desa Dungkai Daeng Pasangka, Daeng Palusu, Andi Lenang Daeng Takota, Sri Langi, Juli, kemudian Abdul Hamid. Kepala desa yang pertama di Desa Dungkai adalah Abdul Hamid pada tahun 1966-1969. Andi Ammar pada tahun 1970 sampai 1977. Abdul Hafid pada tahun 1977 sampai 1984. Kepala desa yang keempat Mansur B 1984 sampai tahun 1990. Kemudian kepala desa yang kelima Sirajuddin S pada tahun 1990 sampai pada tahun 2000. Kemudian Andi Musik Jabang pada tahun 2000. Kemudian Asli pada tahun 2008. Kemudian Mas Kur Rahman pada tahun 2000 sampai pada tahun 2017. Kemudian Abdul Halim nama menjabat sebagai caretaker pada tahun 2017 sampai 2018.
Selanjutnya masuk pada tahun 2018, yang memerintah sekarang itu adalah Arman. Sampai sekarang ini dia mulai menjabat pada tahun 2018 sampai 2022 sekarang ini. Jadi demikian ini yang bisa saya sampaikan. Akhir daripada cerita saya ini, saya ingin menyajikan juga sebuah syair pemanna. Ya min de toka baena London ni boleh-boleh, anak di sese litat dukai, toni ranluan toni potappa, mampadai songko ada balegau dukai, pasudunna laki, mua sipobalu litao, sikabu ampak banua, lemban tambuttu lembun tarrappa, angin tambanna tambuttur lala, baligau dungkai pasudunna laki, mua sipobalu lita, sikabu ampak banua, tuda tarrak boa, merappak lembong dalle di lebo, maririmak kampak banua, pada salama yanasanna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.